pagi, saudara-saudara pecinta Tosan Aji Nusantara. Oke, jumpa lagi dengan koleksi Jakarta keris-keris. Kali ini saya coba review keris yang kedua, koleksi saya pribadi, yaitu ini ya, penampakannya. Kita lihat dari warangkanya, gayamannya gayaman Surakarta juga, seperti keris yang pertama. Modelnya ini entah gandon entah kagok gabel ya, karena banyak sekali jenis-jenisnya. Gayaman Surakarta ini tergantung dari panjang ini, lalu tingginya ini, banyak lah pokoknya. Tapi yang jelas ini model gayaman Surakarta. Lalu dedirnya atau hulunya juga Surakarta, dan model pendoknya blewah ya, ini terbuka. Jenis kayunya saya kurang paham, silahkan bagi teman-teman yang mengerti, paham, untuk beri di kolom komentar. Oke, lanjut kita lihat isinya ya. Tapi sebelumnya saya kasih lihat dulu mengenai gonjonya ya. Ini gonjonya model wulung, jadi tidak kelihatan pamornya apa di dalam. Mengenai filosofi gonjo wulung dapat teman-teman searching sendiri di Wikipedia atau di lain-lain ya. Oke, kita lihat. Ini dia penampakan bilahnya ya. Look 5 1 2 3 4 5 dengan dapur yang cukup langka, yaitu ada 2 kembang kacang di sini, sehingga dinamakan dapur Karno Tanding atau Karno Tinanding. Dilengkapi dengan racikan lainnya, ada jalen dan lambe gajah di depan dan di belakang. Juga becetan dan sogokan. Ya, sogokannya depan belakang juga. Sudah menggunakan greneng. Oke, cira cecaknya lancip. Dan pamornya, ini pamornya Woswutah ya, nyeprit model gaya Mojopahit. Tapi perkiraan tangguhnya, ini perkiraan tangguhnya adalah tangguh Amangkurat ya, tangguh Amangkurat. Coba disaksikan bersama. Dengan garap yang sangat bagus, besi yang tempaannya baik, dan pamor yang indah ya menurut saya pribadi. Seperti yang kita tahu bahwa dapur Karno Tinanding ini kisahnya mengenai Arjuno dan Basukarno ya. Teman-teman bisa cari sendiri referensinya. Dan dengan perkiraan ini pusaka berasal dari daerah Mandiraja, sekitar Banjarnegara mungkin sekarang, dari seorang raden di sana. Menurut saya dapur Karno Tinanding ini sedikit memiliki kisah sejarah, di mana kita tahu bersama bahwa era Kesultanan Mataram Amangkurat itu penuh dengan polemik ya, penuh dengan suksesi perebutan kekuasaan
antara saudara kandung, seperti halnya juga kisah Arjuna dan Basukarno. Silahkan ditelaah lebih jauh dan dicari referensinya. Ini koleksi kedua dari Jakarta Kris-Kris, Dapur Karno Tinanding, Pamor Wus Wutah Nyeprit ya, sedikit-sedikit. Look 5. Look 5 ini memang biasanya dimiliki hanya oleh bangsawan. Oke, ketika saya melihat keris ini, seolah-olah keris ini menceritakan banyak hal, baik sisi sejarahnya, dapurnya Karno Tinanding yang menunjukkan adanya perebutan, persaingan di era Mangkurat ini antara sesama saudara kandungnya. Kita lihat dari looknya, meskipun secara pakem Karno Tinanding itu berdapur lurus, namun saya yakin sang empu yang membuat keris ini memiliki pesan tersendiri dengan membuatnya dengan look 5 yang sangat indah, istimewa menurut saya. Looknya yang luwes, besinya yang padat, meskipun ada sedikit beberapa kripis-kripis di pinggiran bilahnya menunjukkan usianya ya sepuh. Banyak sekali yang bisa kita ceritakan dari keris ini. Kita tahu bahwa era Mangkurat merupakan era perang tahta Jawa pertama ya. Di abad 17 sekitar 1646 sampai 1700-an berakhirnya era Mangkurat. Look 5 tentu banyak filosofi di dalamnya. Bisa diartikan bahwa pada zaman ini sang empu melihat terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan, karena look 5 ini biasanya dikhususkan bagi para bangsawan kerisnya, dan seolah-olah memberi pesan buat kita para keturunannya agar ketika menjadi seorang pemimpin selalu menjaga yang 5. Kalau bagi yang muslim mungkin sholat 5 waktu atau pantangan 5 dan lain sebagainya, tergantung interpretasi masing-masing ketika sahabat-sahabat pesan haji melihat keris ini. Melihat jenis dapurnya, kita seolah-olah diingatkan bahwa seorang satria harus memiliki jiwa kesetiaan, keberanian, sekaligus memiliki ilmu ya, kemampuan yang mumpuni. Keris yang sangat istimewa menurut saya, keris look 5 Dapur Karno Tinanding, Tangguh Amangkurat, pusaka asal dari Mandiraja. Terima kasih sahabat-sahabat Kutosan Haji. Semoga keris ini bisa menginspirasi kita semua makna yang terkandung atau filosofi yang ada pada keris ini bagi generasi berikutnya. Bagaimana sebuah dinasti kerajaan bisa runtuh
karena keangkaramurkaan, karena pengkhianatan, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman baca sejarahnya, lengkap ya. Terima kasih. Rahayu, jayalah Tosan Haji Nusantara. Terima kasih.